Mulai di balapan kali ini atau di race kali ini kita bakal membuat si Asep menggunakan livery KTM dengan warna hitam dan juga putih. Dan juga kita akan kembali dengan nomor 15 karena nomor satu gue rasa cukup kerabat bagi kita. Makanya gue juga cukup was-was nih kalau pakai nomor satu terus, takutnya performa kita kurang bagus. Makanya nomor 15 kita gunakan untuk balapan saat ini hingga nanti di seri Valencia. Kemudian gue juga pengen ngeganti gaya balapnya yang semula shoulder out kita ganti ke body out punyaan si Marc Marquez. Ya barangkali ya, siapa tahu dengan ngeganti gaya balap bisa berpengaruh sama hasil performa kita nih ya, barangkali kan. Nah kocaknya di sini di kualifikasi kedua kita udah ngebikin kualifikasi berkali-kali dan sempat gue restart berkali-kali, ternyata hasilnya sama aja ya, kita mentok di lap time segini. Gak bisa untuk nyamain Marco Bezzecchi, tapi ya seperti cerita lama, kualifikasi akan beda dengan sesi race-nya. Yang penting kita startnya tuh nggak di bawah dari si Brad Binder sebagai teammate kita dari KTM Red Bull Factory cuy. Di balapan sprint kali ini cuacanya berlangsung dengan kondisi cloudy atau berawan dengan suhu udaranya di angka 19 derajat. Kalau tracknya ya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, ya cukup stabil. Tapi yang paling bikin was-was adalah kalau aspalnya nanti tiba-tiba semakin dingin terus kita kehilangan grip, itu yang bahaya. Tapi it's okay, kita punya cara lain cuy. Karena biasanya nih kita sebagai riders MotoGP bakal dapat sedikit tambahan adrenalin kalau lagi posisi kepepet kayak gini. Nah semaksimal mungkin di balapan kali ini kita bakal ngebawa si Asep untuk meraih podium lagi dan kalau bisa meraih kemenangan. Dan tentu saja kita akan menggunakan kompon double soft, jadi depan belakang semua menggunakan kompon ban soft. Hari ini Bezzecchi start dari posisi pertama, diikuti oleh Eni juga si Fabio Quartararo. Dan sekarang lampu merah sudah padam, kita mulai saja race kali ini. Oke, menuju tikungan pertama, hati-hati seperti biasa kita harus mencoba menyelam nih di... Oh my god, ini ya Bastian ini terjatuh, waduh, kacau sekali. Bastian ini terjatuh dan sekarang Maverick Vinales, siapa sangka Maverick langsung menjadi pimpinan race. Tapi ternyata Asep udah bisa mengovertake dengan sangat bagus sekali meskipun cukup terlihat ada benturan tadi karena Maverick melebar. Kita masuk dan ternyata Maverick itu posisinya sama kayak Alex Marquez yang nggak ngelihat kita. Dan sekarang Vinales kembali menjadi pimpinan race. Oh sayang sekali kita melebar. Hati-hati, ini kayaknya aspal di Silverstone kalau cuaca cloudy itu udah mulai agak rendah suhu tracknya. Kita bakal memiliki sedikit kekurangan grip ban nih. Tapi tenang saja, kita usahakan, kita overtaking lagi. Maverick Vinales dari sebelah kanan dan so kita block pas begitu saja. Dan side by side kembali terjadi dengan Maverick Vinales. Oh yes, finally, akhirnya KTM bisa kembali bangkit. Kita bakal balas dendam karena di beberapa race belakangan ya sebelum seri Asen kita selalunya kalah terus cuy. Sangat disayangkan wakil dari Jepang itu Ogura mengalami sebuah insiden dan dia mengalami sebuah race di tikungan zigzag atau tepatnya di antara sektor 2 gear menjelang sektor ketiga. Tapi memang sih itu sektor yang cukup horor cuy. Cukup menghantui bagi para pembalap MotoGP. Udah tikungannya berkelok-kelok, ditambah lagi kalau nginjak kerap pasti bakal terjatuh, jadi kayak ban depan langsung kehilangan grip. Oke, lap kedua masuki dan sekarang Asep masih menjadi race leader dengan lap time 2 menit 2 detik untuk lap pertama setelah start dimulai. Dan sementara waktu update posisi di tempat kedua ada Maverick Vinales, kemudian Fabio Quartararo di posisi 3 dan Binder keempat, Bezzecchi kelima. Kalau ngomongin soal Enea yang crash tadi, gue nggak terlalu ngelihat jelas apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dialami sama si Enea Bastian ini sehingga dia terjatuh. Tapi kalau misalkan dia crash, otomatis poin di klasemen kita bakal semakin naik cuy. Kita bakal semakin memperlebar jarak poin dengan Bastian ini. Jadi pokoknya seperti yang udah dibicarakan sebelumnya, kunci dari
puncak klasemen adalah konsistensi berada di podium. Karena jika kapan lawan kita crash, dia pasti bakal kehilangan banyak poin. Oh my god, Brad Binder ceplok cuy, astaga. Oke, ini harusnya kita bisa melihat Binder bangkit tapi malah jatuh, astaga. Sangat disayangkan. Kita punya rekan tim yang kurang bagus. Kalau gue jadi manajernya KTM udah gue depak sih, udah gue gantiin sama Marc Marquez cuy. Marquez bayar pakai apa coba? Tapi emang kalau ada MotoGP manajer bakal bagus banget. Maksudnya kayak lebih kompleks. Kita bisa ngebeli pemain yang official seperti Marquez atau mungkin ada tambahan lagi Riders Legend. Misal nih kita bisa ngegabungin antara Marquez dan juga Rossi. Waduh, itu garasi kayaknya bakal ditembok permanen sih. Tunggu, ini ada satu hal yang sangat berbahaya karena sekarang ini kita udah mulai kehilangan kecepatan dan Maverick Vinales di belakang sudah ngedekat dan dia menyusul cuy. Oh no, guys, last sector. Satu kesempatan lagi tuh kita melawan kembali Maverick Vinales. Oke, cukup melebar sekali dan sekarang Bezzecchi datang di belakang. Fabio Quartararo dan kini kita mencoba light braking. Inilah dia satu momen terakhir. Langsung kita blok pas Vinales dan akhirnya, yes, akhirnya. Oke, tikungan terakhir. Siapa sangka? Siapa sangka kita bisa menang loh. Tapi emang cukup parah sih tadi. Kita terlalu kejam untuk ngelakuin manuver ke Maverick tadi cuy. Gimana nih? Apakah sepatutnya kita diganjar penalti nih dari MotoGP Stewart? Harusnya sih iya, cuman gak ada. Dan inilah dia momen ketika Enea Bastianini terjatuh di lap pertama tadi selepas dimulai. Ini sangat disayangkan. Tapi kalau kita lihat siapa pelakunya, kayaknya gue rasa cukup oke lah kita nabrakin si Maverick Vinales tadi, ya kan? Lihat nih, ini start tadi momen antara Enea sama Vinales dan oke. Harusnya dalam kasus ini Maverick tuh kayak ngeberikan ruang, cuman si Enea udah terlanjur bergoyang wobble motornya, makanya kayak nggak bisa buat stay di racing line yang dia masuki sehingga insiden tadi terjadi. Jadi ya oke lah, kita nggak apa-apa, kita memaafkan diri kita sendiri tuh bisa ngelakuin manuver kepada Maverick tadi yang sampai dia kalah cuy di last sector. Waduh. Dan inilah dia lagi dari balapan MotoGP Sprint untuk seri Silverstone. Asep, Vinales, Quartararo di 3 besar. Kemudian di luar dari itu ada Marco Bezzecchi, Costa Di Gia, Marini, Jack Miller, Tony Arbolino, Miguel, Pecco, dan Jorge Martin ke-12. Pecco, Bagnaia sama Martin rapat lagi nih tempatnya. Apakah mereka di next season bakal kembali bertarung? Gue sih pengennya ngeriset karir ya, kita ngulang dari awal lagi supaya Pecco tetap di Ducati, supaya dia bisa menunjukkan jati diri sebenarnya yang bisa fight di barisan depan, gak lagi pindah pabrikan cuy. Kemudian di klasemen, Asep sekarang menjadi pimpinan. Klasemennya masih di posisi pertama dengan jarak yang semakin jauh antara Bezzecchi dan juga Enea Bastianini. Oke, next race kita bakal balapan di seri Silverstone untuk main race-nya. Semoga saja performa dan hasil seperti ini bisa kita dapatkan lagi. Three rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Astaga, hujan tiba di Silverstone. Ini balapannya tuh kalau kering aja udah susah, apalagi dalam kondisi basah seperti ini. Waduh, kira-kira bisa nggak nih kita bertahan dan fight di posisi pertama lagi? Marco Bezzecchi udah siap-siap untuk mereka menang karena dia start dari pole position, dan dari kata komentator tadi udah 2 jam hujan dan sekarang tidak berhenti, tidak reda-reda, yang berarti ya mau nggak mau balapannya bakal hujan cuy. Kalau emang ada flag to flag pasti bakal ada informasi di pojokan kiri atas, tapi kalau emang nggak ada ya pasti bakal muncul icon awan mendung sama air hujan tuh sampai nanti di finish line tuh kan. Di pojok kiri atas dekatnya posisi itu ada icon cuaca dan itu full wet condition. Waduh, susahnya pasti. Tapi nggak masalah, kita masih bisa berjuang memaksimalkan RC16.
Dan jangan lupa eco kita naikin supaya lebih mantap balapnya supaya nggak khawatir ban tergelincir cuy. Let's go. Oke, lagi-lagi kita start dari grid ke-6. Semoga saja manuver insiden yang terjadi di balapan tadi di balapan sebelumnya semoga nggak sampai ulang cuy. Oke, menuju tikungan pertama. Langsung saja kita mencoba menyelam perlahan. Langsung kita overtaking Fabio Quartararo. Licin parah cuy. Nah, sekarang kita overtaking Maverick Vinales. Kemudian ini ya Bastian ini kita dive bomb. Namun belum bisa karena Bastian ini. Bisa dong. Bisa dong. Wow. Yes. Finally. Alhamdulillah. Keluar tikungan 4. Bezzecchi melambat. Langsung kita susul. Luar biasa akhirnya. Ternyata dalam kondisi basah sekalipun Asep masih bisa mendominasi. Mantap Sep, The Black Mamba akhirnya kembali melanjutkan tren positifnya untuk bisa fight dan berada di posisi pertama. Tapi jangan senang dulu, balapan masih panjang, ini baru awal di Race GP Silverstone. Masih ada 4,5 lap lagi atau 4,5 putaran lagi yang akan kita jalani di MotoGP Silverstone Wet Race Condition. Aduh, malah lebar. Oke, kembali ke racing line. Nah, ini nih sektor paling gue takutin di Silverstone. Balapan kering aja kita takut ya, apalagi kayak gini itu kan lebar udah gue bilang. Memasuki last weekend, wow ternyata Marco Bezzecchi melakukan sebuah pengereman hebat dengan mencoba late braking kemudian memblok pas. Tapi di sini tikungan terakhir kita masuki jalur inside line dan side by side terjadi lap kedua ini dan kita overtake lagi. Bezzecchi melawan dan dia melebar. Bezzecchi melebar cuy, mampus tuh. Rasakan kengerian dari The Black Mamba. Let's go guys. Bezzecchi lagi-lagi bermanuver. Ini kalau balapan di downhill, kalau ada, gue tuh pengen ada emot ya di MotoGP 24 ini atau MotoGP kan pokoknya. Jadi pokoknya ada emot buat kita bereaksi atas insiden apa yang terjadi. Kalau bisa mungkin gue bakal kasih dia pukulan mau cuy, biar dia mampus tuh, peang kepalanya. Tapi sayangnya nih game terlalu formal, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa ngarepin apapun kecuali game downhill PS2 ya kan, ada emoticon. Let's go guys. Kini belum ada serangan apapun dari para pembalap di belakang kita. Akankah ini menjadi ataukah mungkin itu tadi akan menjadi serangan terakhir? Namun Enea kembali datang kawan-kawan. Exit corner menuju tikungannya atau sektor yang paling gue ngerasa ngeri banget ini. Oke, hati-hati. Oke, nice. Gear 2 santai saja lah, ngelebar dan Enea datang. Dia masuk kembali, side by side lagi. Dan Enea dia melebar, dia menginjak krab, kemudian dia kehilangan kendali dan dia melebar dan langsung saja The Black Mamba memanfaatkan insiden tersebut. Luar biasa. Mantap banget nih. Mental kita diuji banget nih di balapan kali ini, luar biasa. Besok-besok kalau ngebawa Honda pasti bakal lebih bagus lagi. Tapi emang sih ini kalau kita balapan pakai livery kayak gini lebih nyatu sama konsep hidup gue cuy, yang emang hitam putih sih. Kayak lebih suka warna hitam sama putih, lebih netral aja. Enggak sih, maksudnya kayak lebih nyatu sama krep yang ada di Silverstone. Wow, ini ya kembali datang. Di belakang pun ada Fabio Quartararo. Oh my god. Duo pengendara Desmos Edisi datang bersamaan. Nah kan hati-hati. Ini emang overtaking dan dia malah melebar, kepancing tuh. Makan gak tuh? Siapa suruh maksa buat late braking? Udah tahu balapannya hujan masih maksa baik. Oke, come on guys. Hitungan keempat. Ini kita udah bener-bener hati-hati banget jujur. Ini gue kayak lebih sering ngurangin rem ketimbang pakai rem cuy. Jadi gue lebih fokus memanfaatkan engine brake ketimbang rem itu sendiri, soalnya takut banget asli. Oke, dan yellow flag berkibar, siapakah yang jatuh? Wah, Bezzecchi datang lagi, tuh dia melebar. Pokoknya tuh di sini
Emang seru banget buat ngepancing AI itu supaya bisa ngelebar. Kadang kalau sekiranya ada manuver buat mereka masuk meng-overtake kita, itu kadang kita biarin aja. Nah, kalau mereka udah kepancing buat meng-overtaking, pasti mereka bakal late break. Dan kemudian ya kayak tadi Bezzeki ini ya, semuanya melebar gak ada yang jadi. Kocak banget. Dan siapa sangka, Tony Arbolino menjadi fastest lap of the race. Lagi-lagi sektor paling mengerikan di Silverstone. Inilah dia momen kita. Oh, melebar, hati-hati. Dan di belakang sudah ada pengendara Desmos yang udah bersiap-siap meng-overtaking. Harus kita menginjak grab dan ya udah kita ngelebar aja. Kita nge-shortcut, semoga tidak penalti. Oke, nice. Oke, ada peringatan. Ya ampun. Salipan apa coba? Ini MotoGP Stewart ngaco banget. Lah, kocak. Malah ngejar grab dong. Dan sekarang akhirnya duo Ducati masuk meng-overtaking, tapi di exit menuju last chicane kita mampu memberikan sebuah perlawanan. Ngelebar lagi. Ya udah kita paksa aja nge-shortcut, ini parah sih. Lap ketiga paling parah nih so far di MotoGP Silverstone. Masih ada 2 lap lagi. Ini terbilang ngeri sih, ngeri banget. Ini ya mencoba memberikan serangan lagi dan dia masuk meng-overtaking. Come on. Yes, nice. Ini yang melebar. Pokoknya kita biarin aja mereka masuk di turn 1 dengan dari sebelah kanan. Pasti mereka bakal ngelebar karena terlalu late braking. Karena kunci balapan bahas adalah bersabar dan juga early braking. Gak boleh terlalu agresif. Ya boleh sih. Kan dikit-dikit boleh, yang penting nggak sampai terlalu ngepush banget lah pokoknya. Nah sekarang ini di belakang masih terus nempel mereka berdua, bahkan ini bisa dibilang gap antara pembalap nomor 1 dan juga 3, 4, 5 ke atas tuh kayak rapat banget. Tidak sejauh kayak balapan kering juga, karena emang sengeri itu balapan wet race di GP Silverstone. Dan Bastian ini masih menjadi pimpinan, maksudnya masih menjadi pembalap yang ada di belakang kita. Dia terus mencoba menempel posisi kita hingga sampai nanti di lap kelima mungkin saja. Inilah dia tikungan zigzag dan akankah serangan datang lagi dari mereka berdua, Bezzeki dan juga Bastian ini. Ini ya datang mengovertake, kita beri ruang dulu. Oke, nggak apa-apa, sabar. Masih ada lap kelima yang bisa kita overtake balik dan kini kita mencoba slip trim dan ban belakang malah tergelincir. Ya astaga, dan ternyata yes, di top speed kita kencang sekali dan di sini kita blok pas Bastian ini. Luar biasa akhirnya. Dan kini serangan datang lagi dari mereka berdua. Asep dikepung pengendara Desmos edisi Ducati bersama-sama ngelakuin serangan untuk Asep Surasep. Malang ke tengah shortcut dan satu peringatan, semoga tidak kan. Oke, kita ngalah untuk peringatan di sini, guys. Kita ngalah untuk membuat Enea masuk di posisi kedua. Ini chaos sekali, come on. Inilah dia lap terakhir MotoGP Silverstone. Semua hukuman sudah kita tuntaskan, kita blok pas langsung Marco Bezzeki dan inilah dia moment of truth. Nice. Hati-hati dan Bezzeki kembali melawan, dia melebar. Enggak melebar, lebih baik kita lebih dalam ambil tikungan cuy. Sekarang dia sekonar. Oke, inilah dia lurusan lagi dan kita mencoba slip trim. 3 peringatan kita dapatkan. Hati-hati, semoga tidak sampai 2 kali lagi. Oke, perlahan masuk. Hati-hati guys, dan Bezzeki melebar. Kita overtaking. Dan akhirnya KTM masuk kembali di posisi pertama. 1,5 lap lagi. Enggak sih, setengah lap lagi balapan Silverstone GP yang akan segera usai. Kita harus terus membuat sebuah strategi untuk bertahan, karena gue yakin Bezzeki sama Bastian ini akan datang menyerang lagi sesaat lagi di tikungan zigzag atau set paling ngeri di MotoGP Silverstone. Come on guys, come on. Tikungan 12. Bezzeki datang melawan. Kita overtake kembali, hati-hati.
Malah nginjak grab, semoga nggak crash. Dan kini backstride. Last sektor kita masuki dan here we go. Gap dengan Bezeki mulai menjauh 0,3 sementara waktu. Dan sekarang sektor terakhir sudah kita masuki. Cukup melebar, kembali ke racing line. Dan kini last chicane di depan kita. Come on guys, sedikit lagi. Kita tuntaskan misi. Bezeki datang melawan, namun dia gagal melakukan manuver seperti yang kita lakukan kepada Vinales di balapan sprint tadi. Dan di tikungan terakhir, inilah dia akhirnya The Black Mamba kembali meraih kemenangan di main race event untuk MotoGP Silverstone. Oke, luar biasa akhirnya. Duel panas, tapi ini posisinya hujan. Gimana ceritanya ya? Oke, sekarang ini di tiga besar ada Sep, ada Bezeki, sama ada Enea Bastian ini. Kemudian di 4 besar ke atas ada Maverick Vinales, Quartararo, Tony Arbolino, Acosta, Binder, Rins, Oliveira, Luca, dan juga DJ yang melengkapi posisi ke-12 besar. Dan Tony Arbolino menjadi fastest lap di balapan basah MotoGP Inggris. Kemudian di posisi 13 ke atas ada Jack Miller dan juga ada Ogura yang menyudahi balapan di posisi paling akhir ya, alias not complete, yang mana Ogura 2 kali crash cuy di sini. Dan di klasemen kita masih di posisi pertama dengan gap yang semakin jauh menjadi 15 poin dari Marco Bezzecchi, dan Enea semakin keluar dari persaingan musim ini karena gapnya melebar menjadi 34 poin. Oke, besok kita bakal lanjut balapan untuk MotoGP Austria atau di Red Bull Ring yang merupakan home race bagi KTM Red Bull Factory. Semoga saja hasilnya bisa seperti ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. Where the 3 podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and is rightly indulging in celebrations with his team members. It's been a very busy weekend, and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most. The fans are rightly celebrating them after watching a wonderful race.